Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa detik berlalu, menit berganti, kita sudah di penghujung di akhir-akhir di bulan Syawal. Sudah hampir 1 bulan kita melewati bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Namun tentu muhasabah dan introspeksinya kita, sudah hampir 1 bulan ini Ramadan telah meninggalkan kita. Namun semangatnya, amaliyah, ibadah yang kita laksanakan, pendidikannya tidak boleh kita tinggalkan begitu saja. Di bulan Syawal ini marilah kita sama-sama mengevaluasi diri kita, semangat kita untuk tetap mempertahankan amal ibadah, pembelajaran kita di bulan Ramadan yang telah kita lalui. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal, sebelum akhir kita menutup di bulan Syawal ini, marilah kita jemput kemuliaan. Karena Syawal bulannya Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ada keistimewaan di mana hari kemenangan ketika setelah kita melaksanakan di bulan suci Ramadan. Di bulan Syawal pun saatnya kita mempertahankan amalah ibadah kita. Ibadah yang kita laksanakan, baik hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah mahdhah, ataupun hubungannya dengan sesama manusia yaitu ibadah ghair mahdhah, tetap kita pertahankan di bulan Syawal ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun berusaha, bermujahadah dan bersungguh-sungguh untuk bisa meningkatkan amaliyah ibadah kita. Ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ibadah itu sama dengan hari yang kemarin, maka kita termasuk orang yang rugi. Maka ketika ibadah kita hari ini bisa lebih baik dari hari yang kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya rabbal alamin. Ketika kita melaksanakan amaliyah ibadah, mempertahankan amaliyah ibadah, bahkan meningkatkan amaliyah ibadah kita dan tujuan akhir kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kita dasari amaliyah ibadah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dasari amaliyah ibadah kita dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dasari dengan ittiba, mencontoh daripada panutan kita, baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdasar kepada keimanan, ketika kita berdasar kepada keikhlasan, dan ketika kita berdasar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tolak ukurnya fa insyaallah amaliyah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di bulan Syawal ini saatnya muhasabah kita. Perjalanan 11 bulan yang kita akan lalui belum tentu semudah yang kita bayangkan. Maka motivasi dasar iman, motivasi dasar keikhlasan, motivasi untuk terus mengikuti contoh-contoh dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tetap kobarkan di dalam hati dan pikiran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal di akhir ini kita diingatkan juga akan peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yaitu dengan adanya perang Uhud, di mana kita dapat mengambil ibrah
mengambil hikmah bahwa perang Uhud membuktikan ketika kita tidak patuh mengikuti pemimpin kita, maka kita akan mengalami kekalahan. Maka ketika perang Uhud, hikmah yang kita bisa ambil para sahabat ketika tidak mengikuti baginda Nabi, ketika tidak mencontoh baginda Nabi, maka kita akan mendapatkan kekalahan di hadapan musuh-musuh kita. Maka di bulan Syawal ini, di akhir daripada bulan Syawal, marilah kita pertahankan akidah kita, pertahankan ibadah kita, semangat kita untuk lebih baik dari hari yang lalu. Dan terutama kita patuh dan taat mengikuti contoh daripada panutan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.